dengan keberadaan pagar bambu sepanjang 30 km yang membentang di sepanjang pesisir Laut Tangerang, Banten. Ini masih misterius. Pagar laut itu muncul tanpa pengumuman dan tanpa peresmian. Terkait dengan rencana pembongkaran pagar laut di Tangerang. Fenomena pagar laut Tangerang ini, saudara, menjadi sorotan publik. Keberadaan pagar laut sepanjang 30 km ini pun dikeluhkan oleh para nelayan karena tangkapan ikan menjadi berkurang. Apa sih yang terjadi di wilayah pesisir Tangerang? Jadi di wilayah pesisir Tangerang dibangun pagar laut yang panjangnya lebih dari 30 km. Pagar ini memisahkan antara laut dan masyarakat lokalnya. Pagar ini menghambat akses para nelayan ke wilayah tangkapnya dan menimbulkan dampak sosial juga ekonomi yang besar bagi komunitas lokalnya. Jadi siapa aja sih yang terdampak dalam pembangunan pagar laut ini? Jadi dalam pembangunan ini kelompok yang paling terdampak yaitu masyarakat pesisir. Kenapa masyarakat pesisir? Jadi masyarakat pesisir memiliki mayoritas pekerjaan sebagai nelayan, yang dimana mereka memerlukan laut untuk sumber kebutuhan hidup mereka. Selain itu ada juga keluarga mereka, lalu ada kelompok adat serta masyarakat lokal yang merasakan dampaknya dari pembangunan tersebut. Jadi kapan pagar laut ini mulai dibangun dan menjadi sorotan publik? Jadi pagar laut ini telah ada sejak tahun 2014, namun baru menjadi perhatian publik secara luas pada tahun 2023 sampai 2024. Setelah banyak foto dan video yang memperlihatkan dampaknya, hal ini tersebar di media sosial dan diberitakan oleh media nasional. Di mana ya lokasi pembangunan pagar laut ini? Pagar laut ini dibangun di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten, tepatnya di sekitar kawasan reklamasi PIK 2, yang dimana merupakan proyek infrastruktur besar milik pihak swasta. Mengapa pembangunan pagar ini menjadi suatu masalah? Karena pagar ini dibangun secara tidak resmi dan tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunannya. Akibat dari pembangunan pagar ini, nelayan kehilangan akses ke laut, mengalami kerugian ekonomi, dan merasa hak mereka sebagai warga negara diabaikan. Pembangunan ini mencerminkan ketidakadilan sosial dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan lingkungan. Bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan ini dan mendorong keadilan bagi masyarakat pesisir? Kita bisa mulai dengan menyebarluaskan informasi melalui media, termasuk video gagasan ini, untuk meningkatkan kesadaran publik. Selain itu, perlu ada tekanan dari masyarakat sipil kepada pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Penerapan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan musyawarah menjadi kunci penyelesaian. Nah, setelah ini kita akan mewawancari beberapa orang untuk menanyakan apakah mereka tahu permasalahan ini dan apa sih pendapat mereka. Halo Kak, nama aku Jennifer Bungos, aku dari jurusan DKV. Aku ingin wawancari Kakak untuk tugas Pancasila. Silakan perkenalkan diri. Oke, nama aku Ajek, aku mahasiswa di UNM. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, Kakak pernah nggak sih dengar berita tentang pembangunan pagar laut di pesisir Tangerang? Kayaknya pernah deh, waktu itu sempat viral kan ya. Gimana sih pendapat Kakak tentang pembangunan infrastruktur pagar laut ini? Sebenarnya kayaknya sih merugikan buat yang orang kerja di sana ya, karena kan mereka jadi nggak bisa punya kerjaan karena kehalangan sama pagar itu. Oke, halo Kak, perkenalkan sebelumnya aku David Christian dari Desain Komunikasi Visual Angkatan 24. Aku boleh minta waktunya dikit gak buat wawancarain? Boleh banget. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu gak? Nama aku Kelvin dari jurusan film Angkatan 22. Oke, jadi aku mau nanya nih Kak, Kakak pernah dengar tentang berita pagar laut yang ada di pesisir Tangerang gak sih? Tahu. Itu di Kabupaten Tangerang. Sama aku mau nanya, pendapat Kakak tentang pembangunan infrastruktur itu tuh pendapat Kakak kayak gimana ya? Kalau menurutku, aku kesel banget sih sama orang yang bikin pagar laut itu, karena itu kan laut itu milik semua ya. Jadi kita nggak boleh mengkotak-kotakan laut ini punya siapa, karena kita nggak ada peraturan yang merujuk kepada laut ini gitu. Jadi gue lumayan kesel sih, apalagi dengan dipagarin laut ini jadi ada penyalahgunaan hak asasi manusia, kayak jalanan yang dipakai seenaknya untuk
bikin lahan baru. Itu yang menurut gua lumayan kesel sih sama perbuatan yang dilakuin sama orang yang bikin pagar laut. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak Kelvin.